Sekali lagi, kembali di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Kita kedatangan duo nakal yang jadi berkat. Sebenarnya yang satu yang katanya jadi nggak nakal sih, dahsyat. Mami. Oh, dia nggak nakal ya, baik-baik ya. Katanya dia baik katanya. Oh. Katanya. Nggak mungkin saya dengar ceritanya sendiri nanti ya. Baik Iya, atau iya. nakalnya nih bisa Iya, tahu iya, nih. iya, baik-baik ya, baik-baik nanti. Amin. Ya. Yang muda, yang berkarya, yang muda, yang melakukan banyak hal. Saya berharap ini akan menjadi berkat buat banyak orang, terutama anak-anak muda, terutama juga orang tua yang sering kali khawatir dengan generasi sekarang. Mereka banyak berpikir generasi sekarang itu ya agak lemah, males. Strawberry katanya. Ya, strawberry ya. Nah, Kasian jadi kita ya. mau dengar nih, kita mau dengar bagaimana pengalaman dan suara dari generasi ini yang sudah melakukan banyak hal. Oke, boleh perkenalkan? Namanya siapa? Ya. Sekarang umur berapa? Dari Devin dulu deh. Single atau nggak single? Kan online loh, online loh. Siapa tahu membuka banyak wawasan. Membuka wawasannya tuh luas jadinya. Mungkin aku perkenalan dikit dulu ya. Iya dong. Nama aku Devin Christophorus Herman, usia minggu lalu jadi 25. Wih, selamat ulang Happy tahun. birthday, bro. Ya, untuk status sudah nggak available ya. Oh, nggak available. Jangan. Oke. Sekarang yang ini? Ya, perkenalkan nama saya Christian Lazarus. Desember 25, sekarang masih 24. Status samain aja. Not available. Bukan Oke. barengan ya. Enggak. Bukan. Available-nya bukan antar kalian. Enggak. Oke, diperjelas. Beda, diperjelas. Oke, saya mulai tanya sama Devin ya. Kita tahu ya isu sekarang nih bilangnya generasi strawberry, generasi yang suka pindah-pindah kerja, nggak tough dan sebagainya. Apa yang kamu alami dari sekolah sampai hari ini dan kira-kira apa sih yang menjadi blok, tapi juga apa yang membuat kamu bisa jump dan menjadi berhasil sekarang? Oke. Kalau mungkin aku dari sekolah dulu ya. Boleh. Pas aku SMP, SMA itu tuh aku agak-agak antisosial. Jadi bener-bener aku di kelas udah cuma belajar aja. Oh, Setelah rajin belajar ini. nggak rajin juga sih, kebanyakan tidurnya. Oh. Setelah itu udah pulang, biasanya tuh cuma nonton, kalau nggak main game biasanya. Oke, sebenarnya apa waktu itu yang membuat kamu antisosial? Takut, minder atau apa? Males ketemu orang. Aku waktu itu males komunikasi sama orang karena takut mereka ngejudge gitu ya, mungkin ya rasanya ya. Nah, jadi aku jarang komunikasi, daripada aku dijudge, aku mendingan diem, menyendiri aja. Tidur aja terus. Gitu, ya. Seperti itu dulu. Nah, sekarang abis itu? Setelah itu masuk ke kuliah, masih sama seperti itu juga Jurusan ya. apa? Kamu ambil apa? Aku ambil IT waktu itu dulu. Nah, kuliah masih sama, kerjaan kuliah pulang, dan Kupu akhirnya ya? betul kupu-kupu, kuliah Kupu pulang, banget. kuliah pulang gitu. Sama juga Masuk. sebenarnya yang nggak mau ketemu Sama orang. aja kalau gak mau bisa. ketemu orang, kalau bisa, kalau biasanya online aja gitu. Waduh. Discord tahu ya biasanya. Discord. Nah, setelah itu masuk ke dunia kerja, udah coba magang setahun, ternyata butuh komunikasi juga, nggak cuma komunikasi sama komputer gitu loh. Nah, di situ merasa kayak, wah ini harus berubah nih, gak bisa kayak gini terus. Ada dorongan lah dalam diri. Kayaknya kalau misalnya menyendiri terus, ke depannya buat diri dan keluarga nggak oke. Barulah mulai coba improve diri ya bisa dibilang ya. Bagaimana tuh waktu itu untuk improve diri? Waktu itu aku kan sempat overweight 94. Wah! Ya, dulu sempat 94. Jadi aku, Iya, jadi dulu dia wow. duduk pas sekolah. sekolah sih nggak normal. Pas Kuliah. dan kerja kan, apalagi masuk zaman COVID ya, banyak makannya juga. Betul. Berat badan naik, terus ngeliat di kaca, waduh ini badan tampaknya tidak menyenangkan gitu ya. Wah, kamu nyindir saya nih. Oh saya Bu, overweight itu normalku, bro. Overweightnya dia, normalnya dia. Iya. Oh, kita kan berdua overweight, jadi dia nyindirnya ke arah sini. Wah, ya kayak kiblatnya ke sini nih. Arah sini nih. Gak Nggak apa-apa. apa-apa. Itu ke sebuah kebenaran yang harus kita telan. Teguran buat saya. Iya, kita harus menelan bahwa kita harus urusan dengan overweight juga. Terus gimana itu? akhirnya diet, selambari diet olahraga, sambil juga ikut komunitas ya buat ada ketemu orang, belajar Sampai ngobrol kamu juga. berani ambil. Nyoba sih di Komunitas situ. apa kalau boleh tahu mungkin? Aku waktu itu sempat ikut komunitas olahraga ya, bela diri dan
dikit-dikit Dari aja. anak pendiam sampai bela diri. Wah itu Bela jumpingnya diri lumayan apa? itu. Kamu Muay Thai apa? Taekwondo, Muay Thai, Taekwondo. sama Wah, 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 wah. Hebat Sampai apa loh. kamu sekarang? Oh enggak aku naikin. Oh, nggak mau naik naikin. kalau naik sabuk disuruh ngajar soalnya. Kamu mentok berapa? Aku cuma naikin ke kuning habis itu udahlah nggak usah. Wah. Menghindari ngajarnya. Iya, itu. Masih nggak mau ngajar masih. Ya udah setelah melihat seperti itu udah nyoba improve pelan-pelan sih ya, memang prosesnya setahun setengah lah kurang lebih. Habis itu udah jadi lebih baik sih sejauh ini. Wih, luar biasa. Nah sekarang ke Lazarus nih ya. Tadi yang ini ansos, yang ini Yang ini gimana Apa nih ini waktu ya? SMA ini, waktu Waduh. SMP? Rasanya ini bukan ansos ya, tapi ini super Kayaknya dia- over ini nih. teman nih. seangkatan kayaknya ya. Satu angkatan soalnya. Kalau yang ini kan beda ya, beda ya. Baik ya, paling tidur lah ya dosanya ya. Pokoknya kalau jam istirahat dia akan diem di kelas, saya akan ke kelas dia panggil teman-temannya, ayo keluar kita main. Gitu, bener-bener. Dia tetap di kelas, saya bawa teman-teman dia keluar Oh gitu. iya, kamu kenal juga dong. Kenal, dulu kita kelasnya sebelahan Bu. Jadi saya 7B, dia 7C gitu. Waduh, dan kamu biang nakal, dia biang diem gitu ya ceritanya Kira-kira ya. seperti itu Bu. Nah, terus kalau dari pihak Christian, walaupun overweight-nya belum menang ya, belum menang, kita belum menang. Belum, kita dikit lagi, Bu. Tapi apa yang membuat kamu juga mulai mengalami perubahan sehingga kamu sangat serius dan kemudian kamu mengerjakan banyak hal ya, mulai dari pelayanan sampai pekerjaan, itu apa titik baliknya? Mungkin lebih ke mulai menyadari ya Bu. Jadi kayak oke, SMP boleh main-main, masa sekolah bisa main-main, tapi mau sampai kapan? Gitu. Dan saya melihat waktu saya masuk dunia pelayanan, saya lihat ada orang-orang yang menurut saya bisa jadi teladan. Mereka ini nggak main-main bisa jadi kayak gini loh gitu. Kalau saya main-main ya saya nggak bisa kayak gini gitu. Terus terang saya melihat ya pemimpin di Mahanaim, ngeliat Kojos, ngeliat Cikesya juga, ngeliat ibu gitu. Buat saya ibu kan sering cerita kayak dari sekolah udah serius dan sebagainya. Kok saya jauh banget ya gitu. Jadi saya putuskan untuk sudahlah kurangin Kok saya dikit banyak mainnya main-mainnya. ya, Iya gitu. gitu kok banyakan main. Jadi mungkin tapi butuh waktu panjang ya. SMP masih nggak berubah-berubah juga sih. SMA mulai pelan-pelan Iya, kelihatan. sampai titik kuliah baru saya mulai sejalan dengan Devin, mulai kupu-kupu juga di kuliah. Jadi SMP SMA enggak, SMP SMA nakal, kasusnya banyak. Sampai sekarang Apa tuh? SMA mungkin ini kali ya yang paling fresh waktu SMA. Fresh. Fresh ya. Ada anak baru dari NTT, Wah. baru masuk sekolah 1 hari. Saya isengin, tasnya saya lempar keluar jendela. Gimana aduh? Itu kriminal sih. Loh, jangan gitu Kriminal itu katanya. Kriminal, betul. Itu bukan sekedar iseng, kriminal, betul. Dia lompat, dia keluar jendela buat ambil tasnya. Meanwhile dia lagi tidur. Iya, dia lagi Gua tidur. kira dia lagi tidur. Dia lompat jendela, ambil tasnya, jendelanya tak tutup. Ya, Ya ampun. Setengah jam lah kira-kira di luar nangis, ya tak bukain, ampun. masuk turun ke ruang capsek minta keluar dari sekolah. ya ampun. Hari pertama sekolah. Kayaknya Belum saya- tercatat dengan pernah ngumpetin sendal guru waktu SMP, terus lempar kursi. Kamu ngapain nyempetin sendal guru? Iya, maaf gurunya tuh agak kurang tinggi gitu. Jadi kalau nulis di papan tulis dia naik kursi biar tinggi. Nah saya iseng, sendal, ambil. Ya, ampuni dimanapun ibu berada sekarang. Ibu guru matematika SMP saya. Aduh. Dan dengar-dengar kamu pernah sering terlambat bayar ya? Sudah sering terlambat bayar ya? Kelakuannya begitu. Kelakuan seperti ini memang Mahanaim sejati ya kan? Betul Bu, setiap ujian saya rajin. Kalau orang lain ujian masuk kelas, saya ujian ke TU. Aduh. Miss, belum bayar minta memo biar bisa ujian gitu. Rutin, 7, 8, 9 sampai SMA kayaknya masih deh. Tuh kan, itu Mahanaim sejati tuh kan. Rutin. Ya, buat yang tidak tahu, Tuhan pertama kali kasih visi adalah untuk membuat sekolah untuk anak nakal, untuk anak miskin, ya, dan anak yang bodoh. Nah, kan jadi Tuhan bilang, kalau buat anak miskin tetapi rajin banyak beasiswa. Kalau buat anak nakal tetapi pintar masih ketolong lah, apalagi anaknya orang kaya ya, dibayarin di mana-mana ya. Tapi gabungan 3 ini udah miskin, bodoh, ya, nakal. Siapa yang mau terima? Kriminal. Jadi ini the true Mahanaim. Produk asli. Produk asli Mahanaim ya. Oke, luar biasa. Nah, setelah melewati itu dan cerita tadi luar biasa. Sekarang kita masuk ke masa sekarang.
Kalau Devin sekarang ngerjain apa? Christian sekarang ngerjain apa? Mau duluan atau? Enggak, kamu aja Devin dulu. lah. Yang baik-baik dulu. Ada yang ini sama agak dunia lain. Dunia lain. Ya, kalau sekarang sih aku lagi masih kerja ya hitungannya ya. Aku sekarang di agency, aku di Vision Alliance ya buat sekarang. Oh. Nah, sekarang memang lagi ekspansi project bukan cuma di Jakarta, Bogor, Jabodetabek sekitarnya. Kita ekspansi mau ke Semarang, Surabaya karena di Perusahaannya tuh tahun-tahun moving di mana sih Vision Alliance ini? kita ini memang fokusnya di Jakarta, Jabodetabek terutama Jakarta. Tapi kita mau menjangkau untuk daerah-daerah lain. Karena Maksud 2 ini tahun perusahaan yang bergerak di mana apa gitu? Oh, kita di bidangnya finance security insurance. Oh, finance security. Tuh. Sebelum-sebelumnya kita tahun-tahun lalu udah ekspansi ke Medan, Pekanbaru, Batam. Kita sekarang mau ke daerah yang sebelah timurnya seperti itu. Nggak ada rencana ke ini. Timur itu maksudnya sampai ke Papua tuh. Aku kebetulan ada yang sampai ke NTT udah ada. Tapi Papua belum. Papua belum. Itu ini kerjasama khusus buat orang-orang Indonesia atau juga perusahaan-perusahaan asing? Karena kan Indonesia sekarang ini maaf kata ya, yang megang gede-gede kan justru Cina ya. Terus kemudian ya biar ya rahasia umum lah, Shopee semuanya tetap Dari biangnya perusahaan Cina ya. Cina. Kemudian belum lagi sama pertambangan. Nah itu udah ke arah sana juga belum? Enggak, kalau kita memang agensinya agensi dari Indonesia, tapi kita kerjasamanya ini kan sama perusahaan dari Jerman. Oh, jadi arahnya ke arah Jerman. Iya, Jerman situ. Seperti itu. Mau buka di Tangerang? Tangerang udah ada kantor di situ. Kalau butuh kantor bisa ya. Iya, boleh. Nanti hubungin nomor di bawah ini ya. Yang butuh juga mohon hubungin di bawah ini ya. Nanti ada nomornya. Cabang kedua ya berarti ya. Iya. Iya. Sekalian iklan. Gimana, Mas? Oke. Jadi sekarang sebenarnya kerjanya lebih banyak full di kantor. Aku untuk di kantor sendiri jamnya itu cukup fleksibel. Tapi memang ada yang harus kita kan, aku bukan cuma ada yang jualan ada, cuma aku juga training orang, ngajarin orang, kayak mentoring orang. Oh, wah. Jadi dari orang yang sukanya tidur, Tadinya nggak mau ngajar tadi. Tadinya nggak mau ngomongnya ngajar. males Tadinya banget, nggak mau ngajar. sekarang harus mentorin orang. Betul, tadinya nggak mau ngobrol sama orang, nggak mau ketemu orang, tapi sekarang harus ketemu orang dan bahkan kan ngajarin orang gitu loh. Ya. Everyday jadi kerjanya sekarang sama orang ya. Betul. Komputer udah nggak disentuh lagi malah sekarang, Udah jarang banget. nggak program lagi ya. Nggak, udah Malah banyak ngajar tutor orang. Betul. Wah ampun. Nggak ambil tidur kan ngajarnya Nggak ambil dong? tidur. Nggak kan? Oke. Luar biasa. Nah sekarang gimana dengan Christian? Dulu nuakal begitu, sekarang punya nggak anak-anak yang nuakal juga begitu? Yang membuat Anda berkata, hah tabur tuai ternyata memang Nyata. dunia nyata. Wah, banyak Bu. Banyak banget ya kan, kebetulan juga saya pelayanannya melayani di anak muda gitu ya, di youth. Jadi setiap hari ketemu anak-anak yang saya nggak kaget sih, karena ya betul seperti Ibu bilang, ini tabur tuai. Jenis-jenis saya juga gitu, yang melawan guru, yang dihukum, yang dipulangin, yang nggak bayar, semua komplit saya pernah cobain gitu. Jadi kayaknya memang ini pelayanan yang pas buat saya gitu ya. Karena anak-anaknya sejenis sama saya. Puji Tuhan sekali. Yang lawan, yang protes gitu. Saya waktu SMA pernah gurunya nanya gitu. Kan pokoknya saya buat masalah, gurunya tanya, kamu keluar atau saya yang keluar? Saya bilang gurunya aja keluar gitu. Dan sekarang anak saya ada yang begitu juga ternyata. Iya, dengar-dengar kamu pernah di demo, katanya suruh turun dan suruh keluar ya. Iya, ternyata saya digituin. Layanan tapi ada demo. Aduh, saya belum pernah dengar itu. Bahwa pemimpinnya yang disuruh keluar. Nah, Masalahnya sekarang- demonya ke rumah saya Bu. Oh iya, aduh. Iya, demonya ke rumah Nah, saya. saya ngalamin. Tabur tuai bener ya. Bener, tabur tua itu nyata. Tabur tua itu nyata sekali. Ke rumah saya bawa siomay. Untuk mengusir pemimpinnya. Iya, betul. Luar biasa ya, luar biasa. Itu hanya terjadi zaman now. Betul. Zaman dulu-dulu kan masih tahu diri ya. Yang namanya di bawah gitu ya. Namanya murid sama guru ya pasti yang keluar murid Murid ya. pasti. Dia nggak tahu diri, sekarang anak Iya. buahnya nggak tahu Sama diri. aja. Aduh, benar-benar tabur Bener, tua. anakku bener tapi itu. Iya, Anakku bener. bener. Nggak Semua salah. anak saya, yang satu saya. Aduh. Nah, sekarang kalau menghadapi situasi begitu, apa yang kamu hadapi? Yang kamu lakukan?
jujur waktu ya tadi yang Cikesnya sempat singgung ya mereka waktu demo. Iya. Yang saya lakukan saya ambil tab, ambil dompet, ambil handphone, masukin tas, saya pergi ke warung makan Indomie sambil nonton. Menenangkan diri. Saya ingat dulu ini kelakuan saya. Oh itu ingat. Oh Ke sadar. ulang ya. Sadar ya ampun. Saya mau marah, cuman kok dipikir-pikir ini nggak beda jauh sama saya gitu ya. Jadi saya makan Indomie, pesan 2 gitu kan, karena supaya lebih panjang menenangkan dirinya. Pak itu masalah kita ya. Iya Bu. Nah, tapi saya ngaku jujur juga begitu. Setiap kali saya kesal sama semua keadaan, maka yang pertama kali saya buat adalah cari makan, Itu dia, Bu. nonton. Itu enak. Karena itu overweight, aduh itu parah itu memang. Itu kita harus waktu itu saya- bertobat dari Kevin, Betul. dari Devin ya. Jadi kalau kamu deh. kesel olahraga gitu ya, ngebukin barang gitu ya. Samsak lah ya. Samsak itu harusnya kita. Nah, Iya, jadi waktu itu saya tenangin diri, tenang, saya pernah begini. Jadi caranya gimana? Ya mereka nggak bisa dihadapin dengan keras. Kalau dengan keras ya apa bedanya makin menjadi-jadi. Makanya kamu kena, oh ini kayak aku dulu nih. Iya gitu. Ya udah saya buka HP, saya jawab baik-baik, ajak ketemu setelah itu. Gitu dan menurut saya mujizat ya. Dari semua yang demo hari ini masih ada, masih pelayanan, masih Oh ada iya, satu. semuanya. Masih Jadi ada. tim intinya Iya, malah. tim intiku sekarang. Semuanya. Semuanya, Semua Bu. yang demo. luar Paling 1-2 ya biasa. aktif kuliah jadi jarang pelayanan, cuman mostly sekarang tim intiku. Wah. Sekali lagi, inilah mereka yang berubah. Inilah mereka yang mengalami begitu banyak dan mengalami juga tabur tua ya. Untung Devin belum mengalami anak-anaknya tidur semua begitu ya. Ya, tapi sekali lagi Tuhan memakai apapun dalam kehidupan kita. Dan kita bisa belajar dari situ dan kita juga bisa berubah. Dan kita bisa menjadi besar lewat segala keadaan, tantangan yang memang harus kita alami. Buat orang tua, ini tip. Jangan kaget, jangan menyerah, jangan takut, jangan terlalu khawatir. Kalau anaknya model yang tidur terus, tidak juga antisosial, atau model yang seperti ini, yang bikin masalah, yang sampai ya mau dikeluarkan dari sekolah. Tenang. Nah ya, Tuhan pasti punya rencana. Amin. Tuhan pasti punya jalan untuk membuat semuanya indah pada waktunya. Luar biasa. Amin. Mungkin aku mau nanya lagi ya. Sempat dengar-dengar gini, Devin pernah sempet sampai ada project yang miliaran dipegang. Oh iya, ada Nah sempat. itu gimana tuh ceritanya tuh? Kan dulu ansos banget, terus nggak berani ngomong sama orang, terus titik baliknya sampai tiba-tiba dapat project itu kan pasti ketemu orang banyak ya Iya, gitu. betul, pasti. Itu gimana? Akhirnya kau berani bicara dengan manusia, bukan komputer. Jadi awalnya memang kayak aku bilang, aku kan merasa diri ini kurang oke dan pengen improve lah dari yang sekarang ini. Kemudian ada kesempatan ketemu dengan berapa orang lah ya. Untuk bisa nih aku lihat, oh bisa ngembangin diri baik sekali komunikasi apapun yang lainnya. Akhirnya ada kesempatan itu aku mencoba aja lah. Karena nggak ada salahnya dicoba juga. Banyak orang kan dapat kesempatan merasa ragu, nunda-nunda akhirnya pun kesempatan itu terlewat. Nah begitu aku lihat ada kesempatan, aku nggak mau nunda lagi, aku coba. Aku langsung coba ngomong iya, meskipun aku belum ada skillnya, tapi aku pelajari. Nah setelah aku pelajari, proses dari situ memang nggak langsung tiba-tiba, wah dapat 1 M, enggak. Aku proses dari awal, belajar sendiri, diajarin pelan-pelan, kemudian setelah berjalan 1,5 tahun lah ya kurang lebihnya ya, itu baru ada dipercayakan lah untuk bisa ekspansi ke tempat-tempat lain. Nah, sampai ya miliaran bisa dibilang kayak minggu lalu sih kita grup itu omset 41 miliar. Tapi dari aku sendiri memang nggak sampai 41 miliar ya semuanya. Aku cuma masih sedikit lah, belum sebanyak itu. Seperti itu. Keren. Dari yang males ngomong sampai bisa segitu tuh ajaib sekali. Nah, dengar-dengar kamu pernah nih kecanduan game. Oh iya, betul. Nah, sekarang ini problem anak banyak ya. Ini Kalau problem. ini dia gamenya di luar ya, dia main sama orang disengin gitu. Ini kan yang dengar banyaknya ibu-ibu nih ya. Nah, ini penting Nah, ini. ibu-ibu tuh banyak sekali yang ngomong sama saya, konseling anaknya kecanduan game. Nah, ini caranya gimana nih? Sampai nih terus terang. Jadi apa itu saudara dari supir saya, anaknya kecanduan game. Kalau padahal papa mamanya kaya banget ya. Kalau HP-nya rusak atau pokoknya sesuatu, bisa kayak orang histeris teriak-teriak. Jadi udah sampai separah itu Separah itu ya. kecanduannya. Nah itu bagaimana nih untuk bisa lepas nih?
Kalau aku kan dulu memang canduannya itu gamenya ada di komputer dan handphone ya. Tapi kalau kembali lagi, memang untuk aku pribadi, ini aku ada keinginan dari dalam diri sendiri untuk berubah. Sadarnya kenapa tuh? Karena aku melihat bahwa diri aku yang saat ini kurang oke, dan kalau kedepannya dilanjutin, kan kita mau berkeluarga juga ke depannya seperti apa. Pengen punya kehidupan lebih baik untuk keluarga juga, inti dan diri sendiri ke depannya. Aku melihat dengan aku kecanduan game ini nggak ada positifnya buat aku. Dan malah banyaknya negatifnya, buang waktunya, buang energi dan buang waktunya. Bisa berapa lama? 12, Wow. 13. Itu malah keluar dong. Ya keluar kalau misalnya perut bergejolak gitu ya. Aduh, 12 jam. 12 jam ya. Udah kamu di komputer terus gitu? Iya, iya, iya. Kuat? Lumayan sih, puji Tuhan. Dan mata kamu tetap baik-baik aja, nggak rusak? Mataku waktu itu minus 8. Loh, terus? Aku operasi udah operasi. Oh, pantesan. Gue pikir ini keajaiban dunia. Dia bisa Dengan 12 jam mata sempurna seperti ini. 12 jam setiap hari? Ah, saya tertipu Hampir setiap nih. hari ya. hari? Hampir setiap hari. Waduh. Oke. Tapi kita sebelum lanjut lagi nih, si 12 jam main game ini ya, Iya, yang iya, dengan iya, matanya masih operasi ternyata. Kita saksikan dulu pariwara berikut ini. MMA, mertua menantu. Akur dong. Kembali lagi di MMA, mertua menantu.
Akur dong. Kita langsung lanjut nih ya, si 12 jam main game. Iya. Ternyata matanya kok baik-baik aja, ternyata dia operasi. Iya, Operasi, saya betul. udah berpikir keajaiban Keren dunia. juga ya dia. Dipakai 12 apa? jam di komputer, mata bisa sempurna seperti ini. Jam setiap hari loh. Iya, hampir setiap hari. Terus operasi itu berapa tuh? Harganya Oh, mahal tidak, nggak tuh? ini dulu, minus berapa? Minus akhirnya? berapa dulunya? Waktu itu sebelah kiri itu 8,5 minus Ya ya, sebelah kanan 9,5. Nah, tapi silinder juga ya. Ya Tuhan. 6 sama 5. Jadi Dulunya udah kacamata nggak dong? Sejak main game ini? iya ya, lumayan sejak main game ya. Jadi anak-anak dengar semuanya, biar bagaimanapun 12 jam atau ya 6 jam aja di TV dan komputer tetap bermasalah. Ya, tidak ada keajaiban. 12 jam di komputer dan mata normal, nggak ada Kita pikir keajaiban yang ketemu seperti itu. apa mujizat gitu Iya, kan. saya juga Dia berpikir mau buat begitu, bersaksi, mujizat ternyata operasi gitu dia. ya. Ternyata operasi. Dan operasi kan mahal ya. Lumayan ya. Waktu itu dapat diskon jadi 35 lah. Oh, dari diskon? 35 juta loh, Ya, lumayan. diskon. Diskon loh. Kanan kiri ya? Kanan kiri. Iya, Kanan kiri ya? aduh 35 kalau enggak juta. berarti bisa sampai 80 tuh. Bisa kayaknya. Iya, aduh. Jadi jangan main-main ya. Nah, terus sampai titik kamu bisa lepas karena banyak orang kan kalau udah kecanduan nggak bisa lepas 12 ya. jam sehari udah kayak hidupnya di situ. Iya, hampir kayak gitu. Apalagi kan juga gamenya kan yang ibaratnya grinding ya. Jadi Apa tuh? semakin lama kita main, kita semakin jago nih Iya. akunnya. Dan ada juga kan masuk duit ke situ pasti grinding ada. ya, Iya. grinding. Iya. Terus kemudian kamu juga dapat duit dari situ. Ada sempet waktu itu. Terus mamamu ngamuk-ngamuk nggak? Papa biasanya. Oh. Baru buka komputer, lu ngapain depan meja komputer? Main mulu, dimarahin gitu kan. Tapi nggak masuk juga. Ngumpet balik ke kamar, papa pergi keluar lagi. Iya. Kan bisa dari handphone gitu ya. Dulu gitu. Aduh, ini juga jenis yang susah diatur. Tapi bagus buat semua ibu-ibu karena ini akan denger ya. Apa sih yang bisa membuat kamu lepas dari kecanduan? Karena itu problem ibu-ibu loh. Iya, iya. Udah doa, udah dimarahin, udah diketok, udah pakai sandal, tetap Matiin nggak wifi-nya, berubah. wifi dimatiin. Iya. Mungkin kalau misalnya aku pribadi ya, aku kan melihat dari diri aku yang tadi aku bilang ya, memang pengen ada perubahan. Tapi di luar itu setelah yang tadi aku operasi itu kan aku ada cost yang keluar nih. Kalau aku Itu dibayarin kehidupannya papa atau kamu sendiri? itu sih memang bukan aku yang bayar, tapi kan orang tua ada keluar, aku harus Menunjukkan 35 juta Iya, gitu ya. itu kan kayak wah, Struknya dikasih ya. iya kasih lihat wah gila juga ini kalau misalnya balik lagi matanya kayak gitu lagi, wah bisa habis kan. Sabuk hitam Gitu kan. keluar ini ya. Emosi Sayang dong, juga. emosi. 35 aja udah emosi tuh. Iya, jadi ada rasa kayak rugi lah kalaupun dilanjutkan seperti itu. Dan ya memang kembali lagi perlu melihat nih buat anak-anaknya terutama nih ya, orang tua kan memang udah ngasih tahu buat kita kecanduan kan nggak baik. Orang tua juga ngasih tahu caranya, diajarin meskipun caranya beda-beda mungkin ya, tapi anak juga perlu sadar nih kalau you main game itu sebenarnya buat apa tujuannya. Kalau buat refreshing mungkin oke, sekali, 2 kali, sejam 2 jam. Tapi kalau terus-terusan, 2 jam tiap hari. ya kayak gitu itu nggak baik juga sih. Iya, bukan nggak baik lagi, hancur itu. Hancur, Hancur betul. masa depan, hancur mata, ya, Ya, ya. hancur duit, itu Duit ya juga segalanya. Ya, terima kasih. Tapi sekali lagi, perubahan itu nggak bisa dari orang lain. Betul. Kita mau ikat kalian, itu istilahnya ya, nggak akan bisa. Ya, tetapi perubahan itu harus dari hidup kalian sendiri, sebuah keputusan dari dalam. Dan saya berharap buat setiap anak-anak, hidup ini terlalu berharga. Waktu tidak akan pernah kembali, biar bagaimanapun. Dan setiap yang kita buang, itu harus kita pertanggungjawabkan sekali waktu. Dan saya berharap, jangan biarkan dan berpikir, kita bisa mulai kok sukses umur 20, umur 30. No. Ya, hari ini semakin banyak orang yang sukses di usia semakin muda. Dan semakin engkau tertinggal, semakin susah untuk mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saya berharap pengalaman mereka menjadi sesuatu pelajaran buat kita. Nah, sekarang buat Christian. Kalau saya dengar dari papahmu dan dari beberapa orang ya, problemmu adalah malas, salah satunya. Ya, males itu rupanya nggak tahu lah, ya udah mendarah daging gitu ya, sehingga suruh kerja males, suruh ngurusin ban males, ya suruh buka usaha baru males, walaupun papa pengen kamu buka usaha baru dan sebagainya. Terus kurang lebih
kapan kamu mulai sedikit tidak malas? Walaupun menurut saya belum rajin-rajin banget ya. Tapi sedikit tidak malas itu kapan? Nah ya. Jujur, sejujur-jujurnya. Sejak saya mau nikah. Jadi harus ada pressure dulu ya. Betul. Tahu nikah butuh duit. Nah itu dia Bu. Aduh. Semua dimulai dari sana. Aduh. Selain mau nikah, selain Ya, juga. ya kalau saya jadi mertua nih, kalau saya semoga tidak ya. Saya kasih standar ya, rumah, mobil, Itu dia. gaji 50 juta. Nah itu dia. Dan Apa kena penalti juga? mungkin selain pelayanan, selain mau nikah juga karena pelayanan. Sadar anak-anak ini butuh uang. Betul. Gitu. Beberapa nggak bisa sekolah, beberapa nggak bisa kuliah. Buat makan setiap pertemuan itu kan uang semua gitu. Jadi saya pikir iya betul, saya berdoa menjarah. Cuman kan iman Nggak tanpa bisa. perbuatan kan bohong Iya, ya. betul. Gitu. Mau gini-gini juga Nggak kalau nggak bisa. kerja kan Iya. bohong. Gitu. Beberapa anak menurut saya cukup mengenaskan. Saya kemarin nemu anak Bu. Ini kan tahun ajaran baru sudah mulai sebulan 2 bulan. Betul. Anaknya belum sekolah sampai sekarang. Karena mamahnya bilang ya nggak ada uang, udah nggak usah sekolah lah kamu. Gitu. Dan ya buat nyekolahin dia kan butuh uang juga. Akhirnya disekolahin, saya sekolahin. Cuman ya saya dari itu sadar ini butuh uang loh. Dan belum anak-anak yang lain lagi. Gitu. Jadi ya sadarnya mungkin karena dua ini Bu, ini faktor paling besar gitu. Pelayanan dan mau nikah. Iya. Ini dua faktor paling Dan besar. ujungnya itu yang menggerakkan kamu akhirnya Betul. mulai bekerja dengan sungguh-sungguh Iya, ya. Bu. Sedikit sungguh-sungguh lah Puji ya. Tuhan ya, puji Sudah Tuhan. mulai lah, Bu. Nah, mulai lah ya. Walaupun belum sampai rodi gitu Ya, ya. belum. Aduh. Nah tapi kalau balik lagi ke David, selain tadi perubahan dari diri, buat kerja nih ya kan kamu sudah menghasilkan mulai proyek yang miliar. Apa yang menyemangatimu? Karena sekarang ini ada sebuah generasi yang modelnya kan gini ya, gak usah beli rumah, nyewa juga bisa. Gitu ya, Oh, iya, gak usah betul beli sih. mobil, Uber juga lebih murah. Loh, generasi sekarang kan arahnya semua ke sana. Seperti itu banyak. Terus hidup dinikmatin aja. Pokoknya asal sebulan cukup makan, cukup minum. Bahkan sekarang di seluruh dunia loh. Mereka bergerak ke rumah kecil. Nggak mau nih rumah gede-gede. Karena ribet. Jadi sekarang semua minimalis. Sampai yang di Amerika yang paling laku adalah rumahnya berapa? Cuma 6 kali 6. Ya. Ya, atau 6 kali 8. Itu satu rumah Bu. Satu rumah. Astaga. Karena mereka malas. Buat mereka kan lebih karena nggak ada Iya. pembantu mungkin di sana Iya, kan dan mahal. nggak ada biaya. pembantu dan mereka males Mereka buat harus bersihin bersihin semua buat sendiri. semuanya. Kecil Dan lebih buat baik. mereka makin kecil makin oke, minimalis itu adalah is the best istilahnya ya. Nah belum lagi kita tahu gelombang sekarang Jepang ya, semua kawin nggak mau karena mahal. Betul. Punya anak nggak mau, mahal. Sampai pemerintah subsidi juga sampai ya. digaji, Iya. sampai digaji kalau mau punya anak. Ya, Luar sampai biasa. kalau kalian mau ke Singapura, Jepang, sampai ke Swiss, kalian diterima. Asal syaratnya bawa istri beranak. dan mau punya anak. Dan beranak. Enggak Bro. Dan dibayar loh. Dibayar, coba ya. Hanya syaratnya punya istri dan punya anak. Karena apa? Gak ada yang mau nikah. Nah, jadi, itu tapi kamu apa yang memotivasi untuk ya kalian tadi kan not available, berarti udah punya pacar ya. Terus kemudian apa yang memotivasi sehingga kamu mau kerja ya. Sedangkan anak-anak lain ini persoalan dengan orang tua nih sampai gini. Aduh, kenapa ada gua malesnya minta ampun itu ya. Dan kemudian buat mereka ya kenapa hidup kita baik-baik aja kok. Gaji 3 juta udah cukup kok. Kenapa sih lu push gitu ya. Naik Uber juga oke. Daripada beli ribet gitu ya, ngerawat. Buat ngisi bensin aja males katanya. Nah ini apa yang membuat kalian berbeda? Mungkin kalau misalnya sama kayak Lazarus ya tadi bilangnya, Christian bilang kan, wah ini sadar begitu biaya nikah nih gitu kan. Saya juga sempat lihat karena kebetulan pasangan saya punya cici kan mau marry tahun depan. Saya sempat nanya-nanya nih, pas saya lihat, aduh, kepalanya langsung pusing gitu kan. Wah ini gimana kayak gini nih? Gue udah pusing sekitar 2 tahun belakangan lah Bro. Malah pakai duit sendiri gitu kan, aduh gimana ini pusing. Nah maksudnya memang kalau ada orang kan yang kadang tuh bersembunyi di balik kata bersyukur. Iya Kita betul. mensyukuri apa yang kita punya. Dan berserah. Berserah. Nah, itu Padahal juga. bukan berserah, males. Palsu. Nah, banyak yang berlindung di balik kata itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang bersyukur, kita itu bisa bersyukur ketika kita sudah melakukan Yang terbaik. kita terbaik bisa kita lakukan.
Dan yang terbaik itu bener-bener sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi buat rubah hasilnya. Betul. Kalau misalnya masih ada yang bisa kita improve, itu berarti belum terbaik. Wah, keren deh. Nah, kemudian mungkin kalau yang kayak tadi di luar negeri kan, bahkan sampai dibiayain untuk nikah ya. Punya anak. Nah, kalau di sini kan banyak yang malah mikirnya nikah berkatnya nanti datang gitu kan. Betul. Dan lagi nikah juga makan nggak makan asal nikah. Itu kan ngeri banget tuh. Yang ngerinya seperti itu ya. Kalau aku kan melihat kayak ini anak orang lain nih udah dibesarkan orang tuanya dari kecil sampai umur 20 misalnya gitu ya. Kita bawa buat nikah, tiba-tiba kehidupannya malah berat turun gitu kan. Kan kalau kita dilihat dari sisi orang tua, wah anak gua yang gua lahirkan, besarkan, didik kok begitu nikah jadi seperti ini. Aku nggak mau dipandang seperti itu pandangannya. Dan kalau misalnya, ya kalau Yung menurut lu gimana sih? Ya gitulah kira-kira lah. Gimana Bu, pacar gue tajir dari kecil. Ada bebannya lagi. Iya itu beban mentalnya di situ. Kan gue kecil susah dia kagak. Bener juga. Tapi ada kebanggaan dikit bro. Ini gue bisa biaya sendiri. Ya oke lah, bisa lah. Tapi dia juga belum punya keberanian buat berkata full biaya sendiri, percayalah. Terus mama pacarnya punya rumah singgah banyak banget bro. Udah dibilang harus membiayai juga bro. Lamarannya kira-kira itu Sama apa lah, pusing maharnya kita, bro. Makin pusing dia bro. Bisa bikin drakor nanti. Ngajar. Aduh. Ya, tapi saya bangga dan melihat bahwa kalian punya cara berpikir yang berbeda ya. Dan keren banget, seperti yang tadi Devin bilang, selama kita belum usaha sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka berarti sebenarnya belum maksimal dan belum memberi yang terbaik. Saya berharap apa yang mereka ceritakan, saksikan, ini benar-benar membawa dampak buat anak-anak, terutama mereka yang muda ya di usia-usia mulai 18 tahun ke atas. Sana saya melihat sangat banyak di usia 18 tahun itu kalau ditanya masih mau ngapain gak tahu. Apapun gak tahu itu istilahnya ya. Visi misi gak ada, mikir uang aja enggak gitu. Ya dan mereka pakai kata tadi berserah, terus bersyukur ya, percaya saja. Nah itu menurut saya menangislah Yesus. Setelah itu ayatnya itu ya, menangislah Yesus. Itu ayat paling singkat, salah satu yang paling singkat tuh di Alkitab. Maka menangislah Yesus. Ya saya juga sering kali kalau udah hadapin anak muda jawabnya gitu. Nggak apa-apa lah Bu, kita percaya saja, kita bersyukur saja, dan kita berserah saja. Maka menangislah Bu Iin. Ayo dari Kes ya, apa nih Kes yang mau supaya anak-anak mudamu ini berubah juga karena banyak banget tuh yang berserah dan bersyukur. Betul. Tadi kan sempat cerita ya, Devin kan beda banget nih sama Christian ya. Tadi kan kamu ngadepin semuanya gitu. Tapi pernah nggak dalam perjalanan karirmu ini, Devin dulu ya, kamu ngalamin stuck dan kamu ngalamin tantangan? Ada pasti. Nah itu gimana kamu overcome-nya? Karena kan banyak orang gini ya. Bahkan gini ya, aku nggak tahu sih kamu cari kerja mudah atau enggak gitu. Iya. Christian juga ini bisa cerita ya, cari kerja gampang atau enggak gitu dengan semua kepadatan. Coba banyak orang begitu apply kerja sekali ditolak, dia nyerah. Apply kerja 2 kali ditolak, nggak cocok jamnya, capek dikit, keluar gitu. Yang lucu kemarin ada orang konseling sama saya, dia itu jualan asuransi. Terus dia tanya orang ya, bilang mau nggak ini, orangnya bilang ini jangan kepo, terus dia menyerah. Harus ketemu dia buat mentor. Nah, ini asuransi yang bener ini. Ini yang bener ini. Kalau dia bilang jangan kepo, menyerah. Baru sekali penolakan langsung itu. Langsung dibilang saya nggak cocok berarti kerja di asuransi. Betul, padahal Jack Ma yang punya Alibaba sekarang itu dia ditolak 30 kali. Perusahaan dia pernah kerja apply cuma di KFC gitu ya kayak fast food gitu, fast food dari 27 orang, 23 atau 24 saya lupa, 24 orang yang ngelamar, 23 diterima. Ya cuma dia yang ditolak. Betul. Jadi dan dia nggak nyerah gitu, sekarang punya Alibaba gitu. Nah mungkin Devin saya cerita tantangannya apa, terus kamu gimana ngadepinnya, lo mau nyerah juga atau enggak gitu. Kalau misalnya dalam nyari kerja ya, kebetulan memang aku saat di kampus kan ada program magang. Jadi aku udah belajar itu nih, ketolong magang ya. di situ cukup terbantu puji Tuhannya. Meskipun memang setelah selesai dari situ aku nggak lanjutin di situ, tapi aku
ada kredibilitas lah untuk bisa apply ke beberapa tempat lain. Betul. Dan lagi juga udah terlatih sedikit ya. Tapi juga ada pengalaman setahun. Nah, meskipun yang selama magang itu gaji lumayan besar sih, 500.000 sebulan. Oh, lumayan. Lumayan besar. Untuk magang oke lah ya. Iya, jauh lagi dari Bekasi ke Tangerang. Ini kayaknya bukan untung deh. Abis Ini kayaknya transport ini. Iya, abis di transport. Habis di transport dari situ. Nah, cuma ada pengalaman di situ sehingga ya meskipun memang kelihatannya tidak nyaman. Oh, itu dia sarkas itu tadi. Kita Itu bukan gede, kecil itu artinya. Mungkin nggak tahu nyaman, ibu-ibu ini. tapi ya kita tetap jalani dan ambil positifnya apa yang bisa kita pelajari. Banyak orang begitu lihat 500.000 nggak nutup sama transport. Langsung Setiap hari jam berapa? Working hours? jam 7 sih. Jam 7 pagi. Berarti berangkat dari rumah? Ya, aku sampai karena ya biasa agak telat juga sih. Jam 5, jam 6? Ya bisa bangun jam Jam 5, jam 6 setiap hari selesai? selesai, nggak setiap hari untungnya ya. Oh. Kadang-kadang aja. Jam Dan 5 cuma tapi- dapat 500.000 dan nggak cuan? Enggak cuan. Pasti rugi. Pasti rugi. Rugi, Tangerang. Iya. Nah, cuma ya memang setelah itu cari kerja gampang atau sulit. Waktu yang saya pas apply kemarin itu merasa gampang-gampang aja. Jadi saya merasa kayak wah cari kerja tuh gampang. Ya begitu saya dengar dari teman saya, wah ini gue apply dia apply 12 perusahaan. Semua ditolak gitu kan, kayak waduh ternyata tidak seindah yang saya bayangkan gitu kenyataannya. Jadi buat teman-teman misalnya udah dapat kerja nih, udah apply, udah diterima, merasa aduh kayak tadi Kak Cikes bilang ya, jam kerjanya nggak enak nih. Capek lah, Yuk apa kerja lah, itu temennya tujuannya lah. bukan buat cari enak, tapi dari hasil di situ kita buat kehidupan keluarga kita yang lebih baik, lebih enak di situ. Ya jalani dulu aja. Peluang yang ada, opportunity yang ada dijalankan. Kalau bisa lebih baik, baru kita upgrade lagi lebih baik. Kalau dari Christian gimana nih gitu? Karena katanya ya kan kadang anak-anak gitu ya begitu nggak enak, gajinya kayaknya nggak oke deh, udah nyerah dulu aja gitu. Padahal kadang dari situ kalau kita setia, kadang ada Akan pintu yang banyak, kebuka betul. gitu. Karena kadang sebagai point of view dari bos juga mau tahu nih orang Kayak punya apa? loyalitas atau tidak gitu. Mungkin aku sekalian bersaksi dikit Iya. gitu ya. Ini saksian Aku fresh kan nih ya, fresh. baru dapat kerja Iya. nih gitu dan Puji Tuhan ya. ya terima kasih. Tadinya kan aku kerja sama papa gitu dan ya komisi semua penghasilan kan dari papa juga. Cuman aku pikir Dan papamu sering ngeluh ya. betul mau sampai kapan Nah, aku itu bebanin. poin, itu poin ya. yang Jadi buat anak-anak yang nebeng orang tua, ya, dengarkan baik-baik, harusnya ya. orang tua bersyukur dapat kamu, bukan beban ya. Ya, gitu. Nah, Papa oke. suka bilang kalau saya kerja sama papa, budget makan siang naik. Betul. Pilih yang enak gitu. Iya. Nah, cuman saya putuskan lah gitu ya, seperti yang saya bilang, ini kan pelayanan juga butuh uang. Dan saya sebenarnya cukup struggling karena kan kalau Devin mungkin full kerja gitu ya, sekuler saya ini kan sambil pelayanan. Jadi saya doa Tuhan, aku ini mau kerja bingung, gimana cara kerja yang bisa pelayanan juga gitu. Memang ada kerjaan entah yang mau nyesuaiin jam saya. Kalau sama papa saya bisa ya banyak excuse-nya. Tapi kan kalau sama orang lain saya nggak bisa excuse gitu. Jadi saya doa Tuhan, pokoknya kalau ada kerjaan yang aku bisa tentuin jadwalku sendiri, aku ambil. Berarti dari Tuhan. Gitu. Nah singkat cerita lewatlah lowongan kerja ini. Supervisor lapangan padel. Ku ambil, waktu wawancara, bosnya keluarin HVS sama bolpen. Tulis sendiri kamu mau kerja jam berapa. Wow, bener-bener yang kamu minta sama aku Tuhan. doanya gitu, tulis sendiri kamu kerja jam berapa. Ya udah saya tulis langsung suka-suka saya. Pokoknya kalau ini ada doa, yang ini ada Iya. ada youth. Oh nih Senin doa pagi ya udah masuk siang gitu kan. Oh hari Selasa youthnya sore ya udah masuk pagi gitu. Dan memang tapi nggak semulus itu ya, ada konsekuensi. Namanya kerja tim, ada persyaratan dan sebagainya. Ada hari saya harus pulang 1:30 pagi. Gitu. Itu hari Senin dan hari Senin dan Sabtu. Oke. Jadi buat saudara-saudara yang di Mahanem kan tahu ya Senin tuh bangun jam berapa doa pagi gitu. Bagus, bagus. Dan saya pulang 1:30. Setiap Senin berarti bangun jam 3, pulang 1:30. Hampir 24 jam. Saya bersyukur. Bangga ya. Bangga. Akhirnya Christian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelatihan Christian mau dimulai dengan sungguh. Gitu, itu setiap Senin, Sabtu juga Bu. Sabtu doa pagi Mahanaim, saya lanjut masuk sore kan karena ada Iya. game room dan sebagainya. Dan sampai Capek jam nggak? setengah Iya, satu. setengah satu juga. Capek nggak? Keren. Pasti. Pasti Ini. nanti kamu Pasti kurusan. kurus. Sama kurus ya. Nggak usah Langsung taekwondo, kayaknya ya. nggak usah taekwondo. Gitu. Keren, keren. Jadi dibilang mulus enggak juga. Dapat kerjanya gampang, jamnya enak. Tapi kan konsekuensi karena saya supervisor, nggak mungkin saya nggak mau masuk malam dong. Saya harus nguasain semua shift. Gitu. Jadi ya udah saya ambil ini dan
Tapi saya bersyukur gitu karena Nah, ini bersyukur yang benar. ya gitu. saya bersyukur yang benar. ya gaji besar nggak? Lumayan. Tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Cuman oke. Untuk mulai oke. Dan dia bilang nanti ada jenjang, ada naik dan sebagainya. Dan kalau boleh jujur, saya nggak ngincer jabatan ini. Yang saya incer apa? Saya incer relasi, saya incer prospek, saya incer pengalaman. Yes. Gitu. Pinter Banyak orang, anakku ini. terima kasih Ibunda. Lumayan, Ada akhirnya, budget. Banyak orang kan Ini kerja dia. cuma lihat gaji pertama. Pelajaran Ya, kita itu bertahun-tahun salahmu, gitu. POV-nya harus jadi owner, Iya. bukan worker. Betul. Gitu, orang ngeliat gaji pertama ya salahmu. Saya dari awal wawancara saya udah lihat, wah relasinya lumayan nih bosnya. Gitu, ngelihat jenjangnya, prospeknya, apanya, kayaknya lumayan semua. Jadi buat saya, udahlah pertahankan, why not? Kan gitu. Toh positifnya apa? Saya supervisor, bisa buka lapangan kerja. Saya punya anak youth, masukin aja sini datang. Hari ini anak youth saya interview sama saya sendiri gitu. asik. Kan ya why not? Lumayan banget gitu sih. Jadi Luar berkat. biasa. Iya. Jadi berkat. Kita di ujung daripada pembicaraan dan ini adalah 2 kesaksian, 2 bukti nyata bahwa Tuhan selalu setia. Tuhan merubah, Tuhan menuntun, Tuhan membuka jalan, tapi bukan tanpa pengalaman, bukan tanpa didikan, bukan tanpa kerja keras. Dan saya berharap begitu banyak anak-anak muda yang percaya ada berkat, ada masa depan. Di depan masih ada banyak yang luar biasa, tapi ada bagian kita. Sebagai penutup mungkin mau bicara sepatah 2 patah buat semua anak muda. Buat semua Supaya ibu-ibu juga boleh. buat ibu-ibunya juga boleh. Jadi Devin, Christian dulu. Christian Ya. dulu. Mungkin pesan buat anak muda dulu ya. Yang Iya. pertama buat semua anak muda, coba matanya dibenerin gitu. Kalau melihat yang jauh, jangan lihat besok, jangan lihat minggu depan, jangan lihat bulan depan. Lihatlah umurmu 20, umur 30 dan seterusnya. Itu akan merubah cara pandangmu dan juga matamu dilihat yang benar. Jangan lihat orang yang nggak jelas. Lihat panutan, lihat teladan yang benar. Itu akan menggiringmu ke sana. Gitu. Dan buat orang tua, ya kalau punya anak kayak saya, jangan menyerah, harapan masih ada. Tuhan bisa bekerja. Itu saja buat semua orang tua. Oke. Ini baru percaya saja, nih benar Iya, ini. percaya aja, Percaya saja yang aja. benar. Nah, sekarang David iya. Kalau buat anak-anak kayak sama yang kayak Christian tadi bilang, matanya dibenerin POV dan paling penting adalah kita punya panutan dan sebagai figur yang menurut kita ini bisa jadi apa yang kita inginkan. Jadi seperti dia. Ambil isi positifnya. Tetapi kembali lagi juga kita harus semua opportunity yang ada kita syukuri sambil kita jalan. Jangan rewel gitu Nggak ya. usah rewel, ini berproses, semua ada prosesnya. Ya. Karena kalau kita ngelewatin proses, begitu jadi, hancur juganya cepet. Wah. Kalau buat orang tua, kalau anaknya males-malesan ya, itu Kalau main game kecanduan ya lu. kecanduan itu agak-agak bahaya ya, memang bahaya. Ya terus. Jangan cuma dibilang bahaya dong. Mereka udah tahu. Buat orang tua mungkin anaknya bisa Dioperasiin mata. Harus gimana bro, bapaknya Harus bro? gimana bro? Betul. buat orang tua ya bersabar juga. Ini ada prosesnya mungkin bisa dibilang ya. Seperti itu. Tapi buat saya seperti ini ya, kamu itu adalah 5 orang di sekitarmu. Jadi kamu bermain dengan siapa, kamu itu akan dianggap seperti mereka. Jadi kamu itu 1 dari 5 orang di sekitarmu. Kalau buat saya, marilah kita bergabung dengan seseorang, panutan. Tadi kan bilangnya point of view itu kan tergantung kamu main sama siapa. Kamu mainnya sama orang yang tiktokan, kamu pasti tiktokan nanti ujungnya. Kamu mainnya sama orang yang suka malas-malesan, ujungnya kamu malas-malesan. Kamu itu adalah 1 dari 5 orang di sekitarmu. Sekali lagi, jangan menyerah ya. Mau anaknya pendiam, suka tidur di sekolah, main game 12 jam gak keluar dari kamar. Yang 1 terlalu aktif saudara ya, yang 1 sukanya tidur, 1 aktif banget. Bikin masalah di bikin sekolah. masalah, ngunciin orang ya, gurunya dikerjain, Bully. gurunya yang disuruh keluar dari kelas. Tapi semua masih punya harapan. Sekali lagi, kita harus berjuang, jangan menyerah, proses adalah bagian dalam perjalanan. Inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.